Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ilvianti, guru SMP Negeri 18 Dewa, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan minat belajar, gaya belajar, motivasi, karakter, dan lain-lain. Kita sebagai guru bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melakukan hal-hal berikut ini. 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang harus diketahui guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan murid atau readiness. Guru harus mengetahui kapasitas atau kemampuan murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang akan dipelajari. Minat murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, yaitu lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Seorang guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan salah satu strategi atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan kepada murid, seperti materi dan konsep yang perlu dipelajari murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid dapat memahami atau memaknai tentang apa informasi atau materi yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Bagaimana keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, maka untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga guru dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki fokus untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dapat dijadikan sebagai visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
sebaiknya dilakukan pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.